why did your government reject us? Why did your government deport us? Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan. Kalau berkas-berkas yang Ustaz bawa lengkap Ustaz? Berkas lengkap semua. Lengkap. Tadi Bapak menyebut kata-kata Islamophobia, Pak. Yang saya tahu itu justru PBB itu justru mencanangkan untuk menghentikan, melawan Islamophobia. Dan di beberapa negara itu sebenarnya Islamophobia itu ini sudah mulai dihilangkan. Tetapi di kita ini anehnya justru malah dikembangkan seperti itu. Ya. Itulah kontroversi negeri sekaligus juga paradoks gitu kan, ketika orang lain terutama juga negara barat ya yang awalnya mencanangkan Islamophobia sudah mulai berubah gitu kan, justru kita ini bukan hanya sekedar berubah, malah sepertinya semakin gencar juga. Betul. Gitu kan Islamophobia itu. Makanya monumen yang dibangun oleh PBB lah gitu kan, 15 Maret 2022 baru lama kan sebagai International Day to Combat Islamophobia gitu. Jadi hari perlawanan gitu kan, bahasanya to combat gitu kan, melawan, bertempur melawan Islamophobia. Betul. Gitu kan, saya kira menunjukkan Islamophobia harus dihapuskan, harus dieliminir, harus basmi gitu ya. Nah, itu PBB gitu kan, yang mulainya Amerika dulu ya Pak Solihin ya. Amerika membuat undang-undang penghapusan Islamophobia gitu kan. Berhasil itu Amerika saja yang mengawali gitu kan semburan fitnah Islamophobia, dia sudah mulai membuat undang-undang. Kemudian lanjut PBB. Indonesia seharusnya sudah juga bisa dibuat undang-undang anti Islamophobia gitu ya, untuk mengubah paradigma mengenai kebijakan politik keagamaan. Umat Islam harus dijadikan mitra sahabat, jangan dimusuhi. Kalau dimusuhi, umat Islam juga pasti akan melawan dan akan mengganggu stabilitas gitu. Kebijakan apapun nggak akan stabil. Lain kalau umat Islam jadikan sahabat dan mitra, maka kebijakan-kebijakan politik akan mendapat support nantinya. Sahabat sekalian, ini yang mengherankan. Dulu kita mengenal Amerika, termasuk PBB ini adalah kelompok-kelompok yang memusuhi Islam. Ya, mereka ini anti-Islam. Tapi sekarang mereka ini sudah sangat berubah. Indonesia yang dulu dikenal sebagai negeri Muslim terbesar bahkan, dan dikenal masyarakatnya itu adalah masyarakat yang religius, tapi damai gitu. Nah, justru ini sekarang terbalik ini. Dampak buruk dari apa yang berkembangnya Islamophobia ini adalah kriminalisasi, Pak, kriminalisasi, persekusi ya, terhadap para ulama yang cukup memprihatinkan gitu. Bagaimana menurut tanggapan Bapak tentang ini, Pak, cap-cap adanya radikal, intoleran, garis keras, anti Pancasila dan macam itu, kira-kira produktif atau justru kontraproduktif gitu, Pak? Ya, saya kira kontraproduktif gitu ya. Itu tadi membuktikan ada paradigma umat Islam tidak ditempatkan sebagai mitra, sebagai sahabat, bahkan ditempatkan sebagai musuh, berhadapan-hadapan gitu kan. Maka labeling penting, pencapan itu penting gitu, maka dicaplah radikal, teroris gitu kan, anti intoleran, anti kebinekaan, pokoknya itu
ditujukan ke umat Islam, nggak ada umat lain, Iya. itu kan targetnya. Sehingga ini wujud Islamofobia, gitu kan, dengan paradigma tadi umat tidak ditempatkan sebagai mitra sahabat, gitu. Jadi itu dan itu termasuk semburan fitnah kalau menurut saya. Iya, betul. Itu semburan fitnah Pak Solihin ya. Umat Islam ini nggak radikal, dari umat Islam ini bukan teroris, malah kita mencurigai gitu kan, terorisme ini ya teroris-teroris yang ada ini gitu kan, yang bom-bom segala macam, bener nggak gitu kan? Itu. Karena jangan-jangan itu juga artificial ya, gitu, itu Betul, buatan. ya. Gitu kan, dalam konteks Islamofobia global yang sekarang berubah, Indonesia belum mampu merespon perubahan itu gitu. Nah ini nggak pas, cap-cap itu adalah cap-cap yang menunjukkan tadi paradigma umat tidak sebagai mitra atau Islamofobia ya gitu kan. Itu harus kita lawan, kita harus ubah, kita harus kembangkan sebaliknya gitu, yang itu dengan nilai-nilai yang pas untuk negeri ini. Jangan sampai sejarah umat ini dikaburkan, Pak. Iya. Gitu. Umat Islam ini adalah yang memberi kontribusi besar bagi kemerdekaan negeri, bagi pengisian kemerdekaan di masa-masa awal, bagi rumusan-rumusan fundamental kenegaraan, gitu kan. Tapi sekarang malah diputarbalikkan, gitu kan. Malah kita yang memusuhi Pancasila lah, gitu kan. Tadi yang radikal, yang mengganti ideologi, macam-macam. Padahal mereka, ada tanda kutip ya, mereka itu yang sekuler, yang komunis, gitu kan, yang liberalis, itu mereka yang sedang mengolah, ingin mengubah ideologi Pancasila ini. Justru umat Islam mempertahankan sekarang, gitu kan, mempertahankan ideologi Pancasila ini misalnya, gitu kan, sebagai bukti umat ini berkontribusi, umat ini concern, umat ini selalu istiqomah dalam menjaga negeri yang disebut sekali. Indonesia ini. Sangat setuju itu. Sahabat sekalian, kalau kita lihat sejarah, siapakah orang-orang yang telah memerdekakan Indonesia? Siapa orang-orang yang telah membangun kejahteraan? Itu adalah semuanya adalah umat Islam. Jadi kalau dalam sekarang ini diposisikan sebagai musuh, itu adalah tadi kontraproduktif ya. Ini negeri ini kalau sampai kapanpun, kalau masih keadaan seperti ini, tidak akan maju, bahkan akan mengalami kemunduran yang luar biasa itu. Pak, hubungannya dengan ini Pak, harapan umat Islam untuk ada perubahan. Jadi umat Islam sekarang ini begitu greget, pengen segera ada perubahan gitu. Sampai-sampai umat Islam tuh pengen mengidolakan seseorang yang bisa melakukan perubahan. Gitu. Nah kira-kira ada celah-celah nggak Pak? Ada harapan untuk kapan kira-kira Pak? Apakah dalam waktu dekat? Ya, dalam waktu dekat atau minimal maksimal itu tanggal 24, ada harapan nggak kira-kira Pak? Ya maunya atau keinginannya ya ikan gabus, ikan sepat itu sangat ikan bagus. Sepat, ikan gabus gitu ya? Apa juga sangat bagus kalau cepat. Dibalik aja Pak, sangat bagus kalau cepat. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan gabus, ikan sepat, bagus kalau cepat. Jadi apa-apa sama aja, intinya begitu. Malah jangan ikan lele katanya. Jangan bertele-tele. Jadi itu mah harapan kita, perubahan itu cepat gitu. Dan biasa ikan, konteks ikan nih. Ikan itu kan busuk dari kepalanya Pak. Betul. Ikan membusuk mulai dari kepalanya. Maka perubahan itu harus perubahan kepala. Setuju Pak, setuju. Langsung setuju aja. Pas sekali. Kepalanya dulu gitu ya. Jadi memang pergantian kepala ini penting ya. Kalau normal memang tahun 2024 juga kita ada pergantian Pak ya, gitu, pada proses pemilu gitu kan. Dan mudah-mudahan juga kita punya kandidat, punya tokoh yang baik gitu kan, kita masuk prosesi pemilu itu umat punya representasi lah kepemimpinan satu. Tapi juga bisa perubahan itu sebelum 2024 gitu Pak. Itu semoga. Karena itu juga konstitusional, kalau saya menyebut sangat konstitusional. Itu ada pasal 7A, 7B Undang-Undang 45 memberi peluang gitu bahwa kepala negara itu bisa diganti gitu dalam masa jabatannya gitu kan.
asal dia korupsi, suap gitu kan, melakukan tindak pidana berat gitu kan, perbuatan tercela gitu kan, banyak lah indikatornya. Betul. Yang bisa diproses dan diganti gitu. Nah itu tadi kalau kita segarkan kepala ikan. Kepala ikan membusuk itu diawali dengan